banyak sekali pertanyaan yang datang kepada saya yang menanyakan apa itu hipnosis, apa itu hipnotis, atau apa itu hipnoterapi. Nah, pada dasarnya secara awam saya dapat definisikan hipnosis adalah salah satu seni komunikasi untuk mengakses pikiran bawah sadar manusia. Nah, di sini manusia mempunyai dua pikiran. Pertama pikiran sadar, yang kedua pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini berupa analisa, memutuskan, membandingkan sesuatu. Sedangkan pikiran bawah sadar ini terkait memori jangka panjang, emosi, keyakinan, kepercayaan, kebahagiaan, dan juga habit, konsep diri. Di situ masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, sedangkan di antara pikiran sadar dan bawah sadar ini ada salah satu garis pembatas yang diistilahkan critical factor atau faktor kritis. Nah, faktor kritis ini berfungsi untuk membentengi pikiran bawah sadar manusia ini. Nah, bagaimana cara membuka akses untuk memasuki pikiran bawah sadar tadi adalah dengan cara membuka critical factor tadi. Nah, salah satu tekniknya untuk membuka critical factor tadi adalah hipnosis. Nah, di sini hipnosis terkait dengan bagaimana cara kita memasukkan suatu sugesti ataupun pemahaman kepada orang lain terhadap konsep yang kita bawa. Pada dasarnya banyak sekali teknik yang bisa dilakukan. Kekuatannya di bawah sadar ini sekitar 88% dari diri manusia itu. Ketika seseorang mengakui ataupun mempercayai sesuatu, dia memiliki hal yang keyakinannya tidak dapat diganggu-gugat. Nah, disitulah pikiran bawah sadarnya bermain. Nah, di sini teknik ini dapat digunakan untuk berbagai hal di kehidupan. Contoh sederhana untuk hypnoteaching ataupun pembelajaran. Nah, metode hypnoteaching sendiri digunakan untuk memudahkan guru memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada siswa sehingga siswa dapat menerima dengan memori jangka panjangnya, sehingga siswa dapat pembelajaran itu mulai dari dirinya, karakternya, nilainya, dan kepercayaannya, sehingga apapun yang dia kompromikan tentang informasi terkait tersebut, dia memiliki satu landasan yang kuat. Nah, inilah yang kita gunakan untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada orang lain. Pada dasarnya, contoh sederhana aja, pikiran bawah sadar ini terkait dengan memori ataupun ingatan. Ingatan ini berbasisnya rasa. Jadi pada dasarnya teman-teman sekalian, saya bisa katakan 99% nggak ada yang bakal ingat hari Senin sampai Sabtu pada saat SD-nya. Yang bisa diingat adalah ketika momennya, misalkan teman-teman mendapatkan juara kelas ataupun mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan seperti hukuman dari guru. Nah, di situ pasti teman-teman ingat. Karena kenapa? Karena emosi ya ataupun rasa yang masuk itu berupa memori, sehingga apapun yang teman-teman terima pada saat itu terkait rasanya, misalkan bahagia nih dapat ranking 1, pasti ingat tuh memorinya. Oh, saya waktu itu diberikan piala di depan kelas sebagainya. Nah, di situ yang teringat adalah memori rasanya. Nah, sedangkan yang hari Senin ngapain jadwalnya, Selasa ngapain jadwalnya, itu terhapus dengan mudahnya. Sederhananya saya punya pengalaman waktu SMA itu, saya punya guru kimia yang ketika dia mengajar, dia menggunakan bahasa mimiknya, maksudnya gestur tubuhnya bermain, mikro ekspresinya bermain. Dia membawakan, kalau kimia itu kan ada tabel unsur periodik gitu kan. Nah, jadi di tabel unsur periodik itu sangat sulit sekali menghafal unsur-unsurnya itu. Nah, guru ini menggunakan teknik bernyanyi dengan nyanyiannya untuk mengingat. Contoh sederhana, golongan 1A misalkan Halina, KRB, CSFR. Bahkan sampai sekarang saya tanpa memikirkan itu bisa keluar dengan seketika. Kenapa? Karena itu diakses di pikiran bawah sadar. Sehingga untuk mengeluarkan pikiran bawah sadar itu sederhana, kita cukup menyanyikannya. Nah, inilah yang metode digunakan untuk menanamkan sesuatu pada diri seseorang. Itu teknik micro teaching ataupun hypnoteaching. Sedangkan banyak lagi nih pemahaman tentang misalkan hipnoterapi, contoh orang fobia. Kenapa ada salah satu pasien saya itu fobia nasi, bahkan sampai umur 30-an tahun dia makannya itu nggak nasi tapi
nasi, mungkin berupa bihun ataupun lontong, tapi yang nasi butir-butirannya itu dia takut. Kenapa? Pada saat kecilnya dia memiliki ingatan tentang nasi itu adalah seperti ulat belatung gitu. Nah, sehingga itu masuk ke dalam pikirannya. Alam bawah sadarnya menerima seperti itu dengan ketakutan itu tadi. Dia ditakut-takuti. Nah, sampai saat ini dia tidak makan nasi. Kenapa? Karena saat itu diakses oleh pikiran bawah sadarnya. Pada saat itu ketakutannya membuka pintu gerbang tadi yang namanya critical factor tadi. Nah, sehingga informasi tadi nasi itu mirip belatung masuk ke dalam bawah sadarnya. Sederhananya seperti itu. Tapi balik lagi bagaimana cara mengubahnya. Nah, ini ada teknik-teknik tersendiri. Jadi mungkin nanti akan saya sampaikan pada saat konsultasi ataupun pada saat materi hipnoterapi. Pada dasarnya konsep hipnosis ini sendiri tergantung dengan komponen apa yang ingin dimasukkan, sugesti apa yang ingin diakses oleh orang terhadap orang tertentu. Banyak digunakan, misalkan ada hypnobreathing, ada hypnoteaching, ada juga hipnoterapi dan sebagainya. Nah, ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Jadi pada dasarnya hipnosis ini adalah salah satu teknik komunikasi untuk mengakses pikiran bawah sadar manusia, sehingga sugesti ataupun kata-kata yang disampaikan masuk ke dalam dirinya menjadi keyakinan, menjadi kepercayaan, dan menjadi memori dalam dirinya sendiri. Oke, sehingga ini mempermudah dia untuk menggunakan memori tadi atau ingatan tadi dalam hal tertentu. Misalkan dia menghafal tadi, contoh di hypnoteaching tadi, dia menghafal dengan mudahnya dengan menggunakan teknik, contoh mungkin banyak juga dulu itu jembatan keledai ataupun hal-hal seperti itu, menyingkat kata-katanya ataupun dengan gameplay mungkin lebih, karena pada saat bahagia akses critical faktornya terbuka, sehingga informasi yang masuk, pengetahuan yang masuk langsung ke alam bawah sadarnya, sehingga menjadi ingatan dan memori, sehingga bisa diakses dengan mudah tanpa berpikir karena dia masuk ke alam bawah sadarnya. Oke, jadi mungkin seperti itu tentang hipnosis ataupun hipnotis. Mungkin kalau memang ada yang ingin ditanyakan boleh komentar di bawah atau boleh langsung kontak saya di nomor Rumah Hipnoterapi Jambi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.